Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas mengenai konsep pembelajaran bahasa multimodal di sekolah dasar. Disusun oleh kelompok 5, Ruang 004, yang beranggotakan Wahyu Trilaksono, Anissa Kurnia, Anissa Zahara, Ayumi Novianti Fadila, Laila Silmi Kafah, dan Dufi Harfinda. Supaya lebih jelas, mari simak terus video ini sampai selesai. Multimodal dalam pandangan konstruktivisme. Multimodal dapat dilihat dari teori bahasa. Dalam pandangan Halliday, bahasa dipandang sebagai bahasa sosial semiotika. Bentuk-bentuk bahasa menyajikan representasi dunia yang dikonstruksi secara sosial. Itu penekanannya pada konteks sosial bahasa, yang merupakan fungsi sosial yang menentukan bentuk bahasa dan bagaimana perkembangannya. Berdasarkan hal tersebut, maka pandangan Halliday bisa menjadi salah satu tolak ukur untuk menentukan perkembangan teori multimoda. Multimodal itu sendiri adalah upaya untuk memahami berbagai cara representasi pengetahuan, dan pembuatan konstruktivisme adalah filsafat pengetahuan konstruktif atau bentukan subjek itu sendiri. Proses adaptasi terjadi terus-menerus melalui proses rekonstruksi. Fokus dari teori konstruktivisme adalah peserta didik dalam proses pembelajaran. Pelajari lebih lanjut diarahkan pada pembelajaran eksperiensial, itu sebuah adaptasi kemanusiaan berdasarkan pengalaman konkret. Diskusi dengan teman sekelas yang kemudian merenungkan dan membuat ide dan pengembangan konsep baru. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Yang pertama, dimensi literasi multimodal dalam pembelajaran. Setidaknya ada dua dimensi literasi multimoda yang dapat memperkuat multimodal tersebut, konsepsi tingkat pembelajaran. Yang pertama, dimensi literasi multimodal sebagai media yang saling terkait terhadap prevalensi teks multimodal, khususnya teks multimedia yang diberikan oleh media digital, menekankan pada kebutuhan literasi untuk menghasilkan dan mengakses informasi. Yang kedua, dimensi literasi multimodal sebagai pengalaman multisemiotik melibatkan pengenalan pengalaman belajar multisemiotik dan multimodal. Membaca orang dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bentuk ekspresi wajah, sikap, gerak tubuh, tindakan, dan pakaian yang khas. Sementara teknologi media baru telah mengedepankan sifat komunikasi multimodal. Pembelajaran literasi multimodal. Pendekatan sistematik untuk mengajar teks visual menekankan pada pengajaran umum yang eksplisit, fitur teks visual, dan memperkenalkan strategi multimoda umum yang digunakan untuk melibatkan peserta didik. Hal itu bertujuan untuk memberikan landasan pedagogis yang menginformasikan teori sistem tentang fungsi dan pemahaman dari penelitian multimodal, memberikan pengalaman dalam proses pembelajaran peserta didik dengan penggunaan yang tepat, terstruktur, dan bahasa meta untuk menafsirkan teks visual. Istilah sistematik juga menjelaskan organisasi yang mendasari sumber daya semiotik yang memungkinkan untuk digunakan berbagai tujuan. Selanjutnya, konsep multimodal 2. Penggunaan multimodal dapat dimanfaatkan pada saat proses pengembangan kemampuan literasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Proses pengembangan kemampuan literasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Nah, di era teknologi seperti sekarang ini, penggunaan media digital yang merupakan bentuk pengajaran multimodal untuk proses pembelajaran bahasa mulai dikembangkan.
Menurut Sariman TP, Razak NA, dan Nur FF, ada 6 faktor yang mempengaruhi ketertarikan para pelajar dalam menggunakan konten digital sebagai media pembelajaran, yaitu tipe informasi yang disajikan, aspek yang mempengaruhi penggunaan konten digital, elemen multimodal, alasan mengakses konten digital, elemen interaktif dalam konten digital, dan tipe dari konten digital. Keenam faktor ini berpengaruh terhadap pembelajaran bahasa. Selama ini, kemampuan literasi membaca tidak semata-mata terbentuk begitu saja, akan tetapi memerlukan lingkungan yang menciptakan keterampilan dan membentuk kebiasaan. Dari kegiatan tersebut, mereka menilai secara langsung kemampuan membaca, diantaranya kesadaran, fonologi, pengetahuan surat kata, dan kosakata ekspresif. Lenters 2016, halaman 280 pun menyampaikan bahwa interaksi yang dinamis antara manusia, objek, kejadian, dan praktik membantu pengembangan kemampuan keaksaraan seseorang. Seseorang akan cenderung menghasilkan karya tulis dengan gagasan yang dihasilkan dari berbagai faktor tersebut. Input hasil membaca pemahaman tentunya akan mempengaruhi perilaku seseorang, sebab termasuk pada sebuah proses belajar. Nah, dalam proses membaca bisa diperoleh dari membaca teks dan membaca konteks. Informasi yang didapatkan seseorang akan menimbulkan sebuah respon dan terjadi proses berpikir. Sebagaimana diketahui bahwa literasi membaca mampu mencerminkan kualitas dan kondisi sebuah negara. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Miller dan McKenna mengenai ranking literasi dunia telah dipublikasikan oleh Central Connecticut State University. Disebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-60 pada ranking literasi dunia. Hal itu menunjukkan bahwa rendahnya literasi masyarakat Indonesia. Pendidikan bahasa sebenarnya sejak dini melakukan interpretasi bahasa sebagai media dengan konten untuk membangun literasi di berbagai bidang ilmu. Literasi tentu saja terkait erat dengan keterampilan berbahasa. Seseorang mampu menghasilkan karya dengan bahasa. Karya yang dihasilkan pun mampu mengungkapkan kualitas keilmuan, pemahaman, dan juga hasil pemikiran seseorang. Literasi ini mencakup teks tulis dan teks lisan. Literasi dalam penggunaannya melibatkan praktik-praktik situasi sosial dan historis, serta kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Literasi membutuhkan kepekaan yang berkaitan dengan hubungan-hubungan antara konvensi-konvensi tekstual dan konteks penggunaannya, serta idealnya kemampuan untuk berefleksi secara kritis tentang hubungan-hubungan itu. Para guru seharusnya mampu menginterpretasikan teks multimodal dan merancang serta mengkomunikasikan suatu keilmuan melalui teks multimodal tersebut, serta mampu mentransfer pengetahuan dan kemampuannya tersebut kepada siswa. Semakin sering seorang guru menghabiskan waktu di internet dan semakin sering merancang dan menggunakan struktur multimodal, semakin meningkat pula pengetahuan dan kemampuannya dalam menggunakan literasi multimodal untuk pembelajaran bahasa.
Literasi merupakan kompetensi komunikasi dan kebutuhan dalam perkembangan yang mandiri. Hal ini diungkapkan di Payana 2004 halaman 1, bahwa kemampuan berkomunikasi melalui bahasa tulis merupakan kebutuhan setiap anggota masyarakat untuk bertahan dalam dinamika kekuatan global yang sedang melanda dunia dewasa ini, yakni perkembangan teknologi komunikasi. Itu berarti semua orang berhak mendapatkan dan membentuk kemampuan literasinya tanpa memandang latar belakang pendidikan, termasuk para siswa yang mengenyam pendidikan non-formal di pesantren. Multimodal sudah digunakan dalam berbagai bidang penelitian, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Lenters 2016 halaman 291 mengenai pengaruh dan praktik literasi multimodal tentang pengamatan yang dilakukan pada seluruh konten kehidupan seorang Nigel, baik di rumah, komunitas, maupun di sekolah. Multimodal yang digunakan meliputi seluruh kegiatan sehari-hari Nigel, mulai dari foto-foto yang diambilnya, lembar kerja, ilustrasi yang ia buat, permainan online maupun kebiasaan sehari-harinya bermain skateboard. Hasil pengamatannya menyimpulkan bahwa interaksi yang dinamis antara manusia, objek, kejadian, dan praktik membantu pengembangan kemampuan literasi seseorang. Itu tadi pembahasan mengenai konsep pembelajaran bahasa multimodal di sekolah dasar. Terima kasih telah menyimak dari awal pembahasan sampai akhir video ini. Nantikan untuk video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.